Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada mata pelajaran penataan produk untuk kelas 11 PDB. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan bisa eh, menyelesaikan mata pelajaran ini dengan baik dan benar. Oke, langsung saja pada mata pelajaran penataan produk di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi atribut produk supermarket dan unsur atribut produk. Oke, saya harap semuanya dapat menyaksikan video ini dengan baik sampai dengan tuntas. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi pengertian atribut produk. Yang kedua, mengidentifikasi unsur atribut produk. Yang ketiga, menjelaskan kelengkapan pendukung display produk. Yang pertama, atribut produk supermarket. Nah, di sini sudah adakah yang mengerti apa itu pengertian dari produk? Oke, atribut produk ya menurut William J. Stanton pada tahun 1997, barang atau produk adalah sekumpulan atribut fisik nyata atau tangible yang terkait dalam sebuah bentuk yang dapat didefinisikan. Kemudian tingkatan produk. Jadi produk itu mempunyai tingkatan. Menurut Philip Kotler tahun 2012, dalam merencanakan penawaran suatu produk, pemasar perlu memahami 5 tingkatan produk. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama, manfaat utama atau inti atau core benefit. Nah, di sini saya kasih contoh, yaitu berupa hotel, di mana manfaat utamanya adalah sebagai tempat penginapan. Yang kedua, produk generik, yaitu versi dasar dari produk yang mengandung hanya atribut atau karakteristik yang sangat penting agar produk tersebut berfungsi. Nah, kalau melihat contoh pertama kita tadi hotel, yang kedua adalah tempat tidur dalam sebuah hotel tersebut. Kemudian lanjut ke tingkatan yang ketiga, produk harapan atau expected product, yaitu serangkaian atribut dan prasyarat yang biasanya diharapkan dan disetujui pembeli ketika membeli suatu produk. Nah, contoh di dalam hotel terdapat produk harapan, yaitu berupa WiFi. Yang keempat, produk pelengkap atau augmented product, yaitu berbagai layanan dan manfaat tambahan yang membedakannya dengan produk sejenis milik pesaing. Di sini, kalau kita mengambil contoh sebuah hotel, ya, maka di dalam hotel itu terdapat bellboy atau pengantar ke kamar. Nah, ini contohnya. Kemudian yang kelima, produk potensial atau potensial produk, yaitu semua bentuk transformasi dan pengembangan terhadap produk tersebut di masa depan. Contohnya, di atas meja hotel itu diberi hadiah yang menarik untuk pengunjungnya. Di sini saya gambarkan adalah sebuah jus, mungkin bisa yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, pengertian atribut produk. Menurut Ciptono, atribut produk adalah unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan. Masuk ke poin B, unsur atribut produk. 1. Mutu produk, yaitu sarana positioning, utama untuk pemasar tindakan mendesain produk serta merek agar dapat menempati sebuah posisi yang unik di benak konsumen. Itu yang pertama. Yang kedua, fitur produk adalah sarana kompetitif untuk mendiferensiasikan produk perusahaan dari produk pesaing. Artinya harus memiliki fitur yang mungkin dianggap lebih unggul ketimbang yang lain. Ada 4 unsur pokok atribut produk. Yang pertama, merek dagang. Nah, merek dagang itu sendiri harus mempunyai karakteristik merek. Yang pertama, mengingatkan tentang karakteristik, mudah dieja, bisa diadaptasi, bisa didaftarkan dan dilindungi hak paten. Itu karakteristik merek. Kemudian yang kedua, manfaat mencantumkan merek, memudahkan memproses pesanan, melindungi pemalsuan, loyalitas pelanggan dalam segmentasi pasar, membangun citra perusahaan.
Kemudian 3, syarat merek, menunjukkan manfaat produk, mudah diucapkan, mudah dibedakan, mudah diterjemahkan, terdaftar pada instansi terkait, memiliki keunikan. B. Komponen desain. Desain berasal dari bahasa Inggris atau desain yang berarti perancangan. Ya, jadi kita harus memahami arti apa itu desain. Desain produk adalah proses menentukan karakteristik dan fitur unik dari produk selaras atau sesuai dengan keinginan para konsumen. Di sini saya gambarkan sebuah mobil ya. Desain yang baik harus mempertimbangkan dan menampilkan beberapa faktor. Ya, apa saja faktor itu? Oke. Faktornya yang pertama faktor keamanan, faktor ekonomi, faktor pendistribusian, faktor komunikasi, faktor aeronomik. Yang keenam, faktor estetika, faktor identitas, faktor promosi, dan terakhir adalah faktor lingkungan. Yang C, sekarang ya, desain kemasan. Apa sih itu kemasan? Ya, di sini ada orang tanya. Pengemasan atau packing merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau kontainer atau pembungkus atau wrapper. Kemudian lalu apa sih tujuan desain kemasan? Yang pertama, melindungi isi atau protection, memberikan kemudahan dalam penggunaan atau operating. Yang terakhir, bermanfaat dalam pengemasan. Yang keempat, memberikan daya tarik, promotion menjadi identitas citra. Yang keenam, distribusi. Yang ketujuh, informasi. Yang kedelapan, sebagai cermin inovasi produk. Yang D, pelabelan, yaitu informasi terperinci mengenai produk. Terdapat 3 macam label. Yang pertama, brand label atau label merek. Yang kedua, grid label. Yang ketiga, descriptive label atau label deskriptif. Yang E, layanan pendukung produk. Nah, apa saja sih pendukung layanan sebuah produk itu? Yang pertama, penawaran biasanya meliputi beberapa layanan pendukung. Yang pertama, informasi, yang kedua konsultasi, order thinking ya, yang keempat hospitality, perlindungan, permintaan khusus, yang ketujuh laporan rekening periodik, yang kedelapan pembayaran. Lanjut, kesimpulan ya. Yang pertama, atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Sementara itu, desain produk adalah suatu usaha untuk menentukan sejenis produk yang sesuai dengan keinginan para konsumen. Yang kedua, tujuan perusahaan menciptakan desain itu apa sih? Yaitu untuk menciptakan hasil produksi yang sesuai dengan selera konsumen, menciptakan hasil produksi yang bermanfaat dan disenangi konsumen, dan menciptakan produk yang mudah pemeliharaannya. Kemudian pendalaman materi ya untuk para anak-anakku sekalian, kerjakan LKPD yang telah dibagikan di Google Classroom. Jadi silakan nanti setelah menonton video ini lanjut mengerjakan pendalaman materi di LKPD. Mungkin cukup sekian ya anak-anakku sekalian. Terima kasih atas perhatiannya, semangat terus belajarnya. Kemudian jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan.